Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan dan doa hari ini. Sebelum kita akan memulai renungan hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Jadilah Kuat. Kekasih Tuhan, dalam hidup ini semua manusia pasti ingin kuat dalam segala hal. Secara ekonomi tidak ada manusia yang ingin lemah secara ekonomi. Secara fisik tidak ada manusia yang ingin lemah secara fisik. Dalam hal kedudukan, semua manusia ingin punya kedudukan yang tinggi. Dalam berbagai hal, semua manusia ingin jadi yang terhebat. Secara rohani pun, semua orang percaya pasti ingin kuat. Namun kenyataannya banyak yang tidak menjadi kuat. Secara fisik, kita ternyata dapat mengalami sakit yang membuat kita menjadi lemah secara fisik. Secara ekonomi, kita ternyata juga bisa tidak kuat secara ekonomi. Demikian juga di dalam hal-hal yang lain, banyak hal yang membuat kita menjadi orang yang tidak kuat. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 menjelaskan kepada kita tentang bagaimana menjadi kuat. Ayat yang pertama berkata, "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Jadilah kuat oleh kasih karunia. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana menjadi kuat. Kekuatan itu oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kekuatan kita sebagai orang percaya adalah dari kasih Kristus Yesus. Selanjutnya, ayat-ayat yang selanjutnya menjelaskan tentang bagaimana kita menjalani hidup ini agar menjadi orang yang kuat. Ayat yang ketiga berkata, "Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus." Kemudian ayat yang keempat menjelaskan tentang bagaimana menjadi prajurit yang baik, di mana tidak memusingkan dirinya sendiri, tapi dia fokus agar berkenan kepada komandannya. Ayat yang kelima, olahragawan yang mendapatkan mahkota juara jika dia bertanding sesuai dengan peraturan olahraga tersebut. Ayat yang keenam menjelaskan tentang seorang petani yang bekerja keras yang mendapatkan hasilnya. Kekasih Tuhan, ayat-ayat ini sesungguhnya mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi kuat. Untuk menjadi kuat butuh perjuangan. Baik itu prajurit atau seorang olahragawan dan petani, tidak ada yang hidup santai dan mendapatkan hasil. Prajurit harus berjuang dengan benar-benar fokus agar berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan harus berjuang, berlatih, bekerja keras
dan memahami peraturan olahraga tersebut sehingga dia bisa menjadi seorang juara. Dan petani harus bekerja keras dan tekun menggarap ladang pertaniannya sehingga itu menghasilkan bagi dia. Kekasih Tuhan, untuk menjadi kuat sebagai orang percaya kita harus dilatih. Kita harus fokus, kita harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil kekuatan yang dari Tuhan itu. Masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah cara Tuhan untuk melatih kita, untuk menjadikan kita anak-anak Tuhan yang kuat. Jika respon kita terhadap setiap masalah itu dengan mengeluh, bermalas-malasan, dan tidak fokus kepada Tuhan, maka tentunya kita tidak mungkin menjadi juara. Kita tidak mungkin menjadi kuat. Tapi ketekunan, kerja keras, dan fokus seperti yang dicontohkan oleh ayat-ayat ini, itulah yang membuat kita kuat. Dan yang paling penting dari semuanya adalah kita lakukan itu semua dalam Kristus Yesus. Karena kekuatan yang kita terima adalah kasih karunia dari Kristus Yesus. Kekasih Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau sedang menghadapi sakit penyakit. Cobalah untuk terus berjuang dan fokus serta mengandalkan Tuhan. Karena mungkin Tuhan sedang melatihmu untuk menjadikan engkau anaknya yang kuat. Mungkin hari-hari ini engkau sedang berjuang secara ekonomi. Mungkin saat-saat ini sedang terpuruk usaha atau pekerjaanmu. Mungkin inilah cara Tuhan untuk melatihmu, untuk menjadikan engkau anak Tuhan atau kekasih Tuhan yang kuat. Mungkin masalah-masalah yang lain sedang terjadi dalam kehidupan. Sesungguhnya setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah cara Tuhan memproses hidup kita untuk menjadi kuat sesuai dengan kehendak-Nya. Kekasih Tuhan, kita tidak bisa berhasil dengan bermalas-malasan. Kita perlu melatih diri kita untuk beribadah, melatih diri kita untuk berdoa, melatih diri kita untuk membaca Alkitab, agar menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi segala yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena dengan hidup dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan, sumber jalan keluar, sumber mujizat, kita akan temukan jawaban dari setiap pergumulan dalam hidup kita. Kita akan temukan kekuatan baru yang dianugerahkan Tuhan bagi kita jika kita betul-betul sungguh-sungguh ada hidup di dalam kasih karunia-Nya dan mau berjuang, mau tekun, mau bekerja keras. Percayalah, berkat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Mari kekasih Tuhan,
Jadilah anak-anak Tuhan yang kuat. Jadilah orang percaya yang kuat. Jadilah suami yang kuat. Jadilah istri yang kuat. Jadilah anak-anak yang kuat. Jadilah orang tua yang kuat. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang kuat. Jadilah kuat dalam segala hal. Namun untuk itu kita harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dengan berjuang, hidup dengan melatih diri kita, hidup dengan fokus kepada Tuhan, sehingga kekuatan dari Tuhan itu berlimpah dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kekuatan itu datangnya dari Tuhan, kita sanggup mengatasi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kekasih Tuhan, berjuang, kerja keras, fokus, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah, kita akan kuat hadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, kembali mari kita berdoa bagi kekasih Tuhan yang sedang sakit dan sedang berbeban berat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kiranya ini semakin meneguhkan kami, memberikan pengertian-pengertian yang baru bagi kami untuk mau berjuang, untuk bekerja keras, dan tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Hari ini kembali hamba berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang hari ini sedang sakit. Mungkin ada kekasih Tuhan yang sakit diabetes, sakit tekanan darah tinggi ataupun tekanan darah rendah, yang mengalami sakit jantung, yang mengalami sakit lambung, yang mengalami sakit liver, yang mengalami gagal ginjal, yang mengalami sakit paru-paru, yang sedang mengalami sakit kanker, yang mengalami sakit kepala, yang mengalami saraf terjepit. Kekasih-kasih Tuhan yang mengalami sakit pada tulang, kiranya Tuhan menolong, menjamah, dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kekasih-kasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami depresi, tekanan dalam hidup, bahkan mungkin sedang dirasuk oleh roh-roh jahat, ataupun tekanan-tekanan hidup yang membuat kekasih-kekasih Tuhan ini menjadi depresi, mengalami halusinasi dan sebagainya. Kiranya Tuhan, bahkan kepanikan, kiranya Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus, melepaskan dari segala beban-beban hidup dan menggantinya dengan sukacita dan ucapan syukur. Bagi kekasih Tuhan yang sedang hari-hari ini sedang mengalami masalah dalam keluarga, masalah antara suami istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, bahkan masalah dengan keluarga yang lain, kiranya Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar. Berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami masalah secara finansial, baik itu ada masalah dalam pekerjaan, dalam usaha. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong, memberkati setiap usaha dan pekerjaan kekasih-kekasih Tuhan. Berdoa juga bagi kekasih-kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki keturunan. Kiranya Tuhan berkati buah kandungan mereka untuk mendapatkan keturunan yang baik. Bagi kekasih-kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki pasangan hidup, kiranya Tuhan tolong berkati dengan pasangan hidup yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala permasalahan yang lain, kiranya Tuhan menolong, campur tangan. Berikan kami kekuatan agar sanggup menghadapi semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan dan doa untuk hari ini. Bagi kekasih Tuhan yang ingin mendukung channel ini, silakan dapat subscribe, like, komen, dan juga bisa share, bagikan video-video di channel ini
untuk menjadi berkat bagi kekasih-kekasih Tuhan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.